Chan, mau bertanya apa, Nak? Iya, mau tanya. Sebelumnya ini dulu ya, apa? Saya cerita dulu. Karena pernah teman saya itu tanya, ya gimana sih penjelasan Allah Tritunggal itu, Kak. Nah, ya saya jelaskan, ya Allah saya memiliki roh dan firman. Betul, gitu. betul. Ya, Betul. memiliki roh dan firman. Lalu kadang itu kalau saat itu teman saya itu juga mengkonfirmasi gitu loh. Kan saya tanyakan balik, apakah Tuhanmu tidak memiliki roh dan firman gitu? Mereka mengkonfirmasi, ya memiliki. Ya udah, berarti Tritunggal gitu kan. Apa yang kamu pikirkan itu Betul. sama gitu loh. Nah, Tapi tanya mereka, dulu, bentar Bang. Emang Gimana? Tuhan mereka punya roh? Ada nggak dalilnya? itu makanya. Tapi yang teman saya konfirmasi saat itu, katanya sih punya roh dan punya firman gitu loh. Ya, Ya udah Tritunggal dong. nah, makanya. Nah itu. Tapi yang tetap mereka nggak bisa terima itu yang firman menjadi manusia. Itu sulit banget untuk mereka terima, karena nggak tahu ya kenapa. Habis gitu, oke lah, kalau firman menjadi manusia gitu, anggap aja bisa lah, kata mereka gitu kan. Anggap aja bisa. Nah, setelah itu larinya ke ini, Kak. Terus apa tujuan Tuhan itu menjadi manusia gitu loh? Firman itu menjadi manusia itu tujuannya apa? Nah, tujuannya ya saya jelaskan dengan yang saya ketahui aja ya, kayak ya untuk menembus dosa manusia. Saya jelaskan dengan analogi ini. Analogi ini saya dapat dari pendeta Ezra ya. Itu manusia berbuat dosa itu nggak bisa sama sekali ditebus dengan perbuatan baik manusia itu sendiri gitu loh. Karena analoginya seperti ini, saya pukulin satu orang nih, gebukin satu orang sampai babak belur nih, dah habis itu saya pergi, saya melakukan 10 perbuatan baik nih, membantu anak yatim, saya menolong ini segala macam. Nah, ketika orang yang saya pukuli tadi mengadu ke pengadilan, lalu saya disidang, apakah saya bisa menjawab, loh saya sudah membantu melakukan 10 perbuatan baik, apakah dengan saya menjawab itu saya dibebaskan dari kesalahan saya yang memukuli tadi? Kan enggak gitu loh. Enggak setara. Iya. Nah, makanya itu kan dosa yang satu itu tadi tetap ada gitu loh. Nah, Betul. lalu ini, Kak, pertanyaan saya ini, apa ada Tujuan firman jadi manusia? ayat yang menguatkan itu, Kak, Ada. gitu loh? Ada. Ibrani 2 ayat 14 sampai 15. Ibrani 2. Nanti saya jelaskan, bacalah. Bentar. Ibrani 2 ayat berapa, Kak? 14 sampai 15. Oke. Ini saya baca ya, Kak ya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takut kepada maut. Apa yang bisa kamu ngerti? Kan kenapa firman jadi manusia? Supaya dia bisa mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Oke. Kamu bisa baca di Yesaya 14 ayat 12 sampai 13. Di situ dikatakan, di manakah kuasa iblis?
yang berkuasa atas maut itu di dunia orang mati. Coba kamu baca Yesaya 14. Saya kasih tahu dulu kamu. Yesaya 14 Iya, ayat bentar. Dari ayat 11 coba baca. 11. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu, dan bunyi gambus-gambusmu, ulat-ulat dibentangkan Oke. sebagai Ke dunia orang mati telah diturunkan. diturunkan kemegahanmu. Kuasanya itu di dunia orang mati. Makanya kenapa dia harus menjadi manusia? Supaya dia mati dan turun ke dunia orang mati. Nah, karena dunia orang mati sudah dikuasai oleh iblis. Iblis itu kekuasaannya itu di neraka. Nah, Yesus datang ke sana untuk menginjak-injak dari iblis ini dan mengambil kunci kerajaan maut. Kamu baca Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. 1:17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Oke. Di situ makanya dia mau ngapain ke dunia orang mati? Dia mau mengambil kunci kerajaan maut dengan cara apa? Mengalahkan iblis. Kamu baca Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3. 15. Ini kata Nabi Musa loh. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, keturunan perempuan itu merujuk kepada Yesus. Apa katanya? Meremukkan ke kepala dari ular. Itu. Nah, di sana duduklah. Nih, kata Daud lagi, itu kata Musa, ya. Duduklah di sebelah kananmu sampai kubuat musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ayatnya ini ada di Mazmur 110 ayat 1. Coba kamu baca. Itu tadi kata Musa. Ini kata Daud. Mazmur 110 ayat 1. Oh, 110. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, musuhnya Yesus itu adalah iblis tadi kan, yang tadinya adalah musuhnya manusia, kini dikalahkan oleh Yesus dan menjadi musuh Yesus. Diapakan katanya? Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Itulah penggenapan atau paralel dari Kejadian 3 ayat 15. Jadi Yesus itu meretakkan kepalanya ular. Kamu tahu kuasanya ular di mana? Bisanya ular di mana? Sengatnya di mana? Di kepala. Kepala. Makanya Kejadian 3 ayat 15 tadi apa? Keturunan perempuan ini akan meremukkan ke kepala. Jadi kenapa Yesus itu harus menjadi manusia? Supaya bisa dia datang ke kerajaan maut, yaitu kuasanya iblis yang menjadi ketakutan oleh manusia. Nih saya jelasin. Kenapa manusia mati? Karena dikuburkan dan tidak bangkit lagi. Kenapa? Karena dosa. Karena dosa, iya. Kenapa manusia berbuat dosa? Karena dia taat kepada setan, ya kan? Iblis kan. Berarti manusia dihambakan oleh setan. Makanya ketika mati, hamba-hamba itu semuanya dikurung di dalam dunia orang mati. Makanya orang mati itu nggak ada yang bangkit. Logis. Makanya karena semua mereka berdosa karena pernah menundukkan dirinya terhadap setan. Karena berbuat dosa. Perbuatan dosa artinya melawan Tuhan. Berarti ikut setan. Nah, kenapa Yesus tidak bisa ditarik atau diikat sama seperti manusia-manusia berdosa? Karena dia tidak punya dosa. Betul? Betul. Makanya iblis tidak bisa
mencengkeram dia, melainkan Yesus dalam dunia orang mati menginjak-injak kepala iblis, membuat musuh-musuhnya menjadi tumpuan kaki Yesus. Ini tujuan dia kenapa menjadi manusia, supaya dia mengalahkan. Coba kamu baca tadi Ibrani 2 ayat 15-nya. Yang tadi. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya mau. Nah itu. Jadi dengan jalan dia mengalahkan iblis di dalam kuasanya di kuburan, dia mengambil kuncinya. Kalau Yesus sudah memegang kunci kerajaan, maka orang-orang dibebaskan. Itu tadi kan katanya. Yeah. Nah itu makanya kenapa Adam dan Hawa itu ditarik. Dan semua orang-orang di perjanjian lama yang menanti-nantikan Tuhan itu semuanya ditarik dan dibawa ke Firdaus, sama seperti perkataan dia terhadap orang yang di sebelah kanannya. Itulah tujuan Yesus itu menjadi manusia, supaya dia mendatangi dunia orang mati dan menyelamatkan mereka setelah dia mengalahkan iblis tadi, sehingga semua orang diselamatkan. Lanjutkan ayat 16 dan 17. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan seluruh bangsa. Itu dia mendamaikan. Dia sebagai imam dalam kemanusiaannya, dia memperdamaikan antara Allah dengan manusia. Saya jelaskan dulu. Tadi kan dikatakan, kamu tadi menjelaskan dengan analogi yang sangat bagus sekali. Ada orang mencelakai orang lain, berbuat amal, tapi itu tidak bisa menyelamatkan walau dibawa ke pengadilan. Betul kan? Tidak relevan dengan dosanya. Kamu tahu apa yang bisa meloloskan bangsa Israel dari dosa ketika mereka jatuh ke dalam dosa? Bagaimana Allah mengampuni mereka? Tentu dengan kurban. Sebab tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini ada ayatnya. Pernah tahu ayat ini? Pernah dengar, cuman kurang tahu. Tanpa penumpahan darah tidak ada menghapus. Ada ayatnya nih ya. Ibrani 9 ayat 22. Kamu baca. Ibrani 9 ayat. Menurut hukum Taurat. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Oke. Jadi kalau ada manusia berbuat dosa, dia harus mati. Itu kan? Berarti ada darah yang tertumpah karena nyawa ada dalam darah manusia itu. Betul? Betul. Nah, makanya kenapa waktu Adam dan Hawa berdosa, apa yang dilakukan Tuhan untuk menutupi keberdosaan mereka? Diambilnya domba dan disembelih. Itulah kurban. Jadi dari dulu orang-orang kalau berdosa untuk mendamaikan manusia ini dengan Allah harus dengan pengorbanan. Makanya dari dulu domba, kambing itu dikorbankan untuk mendamaikan manusia. Saya kasih tahu di dalam Imamat 1 dijelaskan seperti ini. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, dia harus datang kepada imam Lewi. Dia harus menyerahkan domba yang tak bercacat celah. Lalu ditumpangkanlah tangan imam itu ke domba ini, dan segala dosanya diakui, dipindahkan ke hewan ini, maka dia akan disembelih dan mati. Katanya kan apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu hukum Tuhan. Ya, jadi kalau ada orang berdosa, hukumannya adalah mati. Betul? Setuju kan? Iya. Semua orang yang berdosa, hukumannya adalah mati. Nah, manusia ini harusnya mati karena dia berdosa, tetapi digantikan oleh kurban ini, sehingga manusia ini suci kembali, diperdamaikan dengan Allah, korbannya yang mati.
Makanya kenapa Yesus itu di kayu salib, dia menjadi kurban atas kita untuk mendamaikan kita. Dengan jalan itu dia turun ke dunia orang mati seperti yang saya jelaskan tadi, sekaligus mengambil kunci kerajaan maut, sehingga ditolonglah semua orang-orang yang dipenjara. Nah, logis ya, penjelasannya semua ini ada di dalam Alkitab. Seperti itulah keselamatan di dalam iman Kristus. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa Yesus harus menjadi manusia? Supaya dia bisa mati dan mengambil kunci kerajaan maut di dunia orang mati. Karena kuncinya ada di dunia orang mati, maka dia harus masuk ke dunia orang mati. Secara logis, bagaimana manusia masih hidup bisa masuk ke dunia orang mati? Ya. Harus dia mati dulu. Ini logika. Seperti itu jawaban. Sudah masuk? Mungkin akan sulit kamu jelaskan kalau kamu tidak mengerti Alkitab. Ini akan kamu ulang-ulang, butuh kamu ulang-ulang untuk menjelaskan. Seperti itu. Lagi mungkin yang mau kamu tanyakan? Berarti ini Kak, apa kalau semisal ada nih, kan berarti penebus dosa ini harus ada pertumpahan darah kan ya Kak ya? Itu tadi ayatnya. Nah, kalau semisal ada sosok manusia yang suci tidak berdosa, berarti dia bisa menembus dosa. Karena tidak ada manusia yang seperti itu, makanya Tuhan yang menebus gitu kan. Berarti. Oke. Domba itu punya dosa nggak? Domba kalau tidak punya dosa kan? Ya, tidak ya. bercacat celah. Makanya kenapa harusnya kan gini, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kalau manusia berdosa, maka harus manusia juga yang tidak berdosa yang bisa menggantikannya. Betul. Oke. Kenapa zaman dulu domba? Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa seperti Kristus. Makanya dulu kalau ada orang berdosa, itu akan diulang terus. Korbannya itu setiap orang berdosa, dia akan berkorban. Iya. Nah, ini saya kasih tahu kamu. Ini sudah ada nubuatannya di dalam Alkitab. Oke, dikatakan seperti ini. Ini Mazmur ya. Kamu harus baca ini. Dulu kan domba. Kenapa tidak domba saja? Karena ini, ya. Kurban sembelihan tidak engkau kenan, melainkan menyediakan tubuh. Nah, ini ada di Ibrani ya, Ibrani 10 ayat 5 sampai 11. Coba kamu baca. Ibrani 10 ayat 5. Ayat 5. Karena itu ini dari Mazmur. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Oke, karena setelah dia masuk ke dunia, kurban sembelihan tidak lagi dikenan Tuhan. Waktu Yesus belum masuk ke dalam dunia, kurban itu adalah domba sembelihan. Ya, coba ulang sekali lagi. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Nah, itu. Ini diambil dari Mazmur. Ini dikutip Rasul Paulus. Mana ya? Alkitabnya nih. Nah, belajar Alkitab itu sekeren ini dan seseru ini kalau kita mau paham. Itu Ibrani ya. Nah, kenapa Ibrani ini dijelaskan oleh Rasul Paulus? Karena Rasul Paulus itu tahu tentang keimamatan, tahu tentang korban. Dia paling mengerti. Ibrani. Ini dia ambil dari Mazmur. Ini kita lihat ya. Tadi Ibrani berapa, Bang? Ibrani 10 ayat 5. 10 ayat 5. Nah, kamu bisa lihat ini di dalam Mazmur 40 ayat 7.
Ini adalah kutipan yang diambil Rasul Paulus dari Mazmur. Saya kasih tahu clue. Ibrani itu bicara tentang keimamatan. Dari ayat 1 sampai selesai, Rasul Paulus menjelaskan tentang keimamatan Yesus. Karena dia yang paling mengerti Taurat. Karena dia melakukan seluruh Taurat. Jadi ini tidak sembarangan. Jadi ketika Tuhan masuk ke dunia, dia tidak lagi berkenan terhadap domba. Tetapi dia menyediakan tubuh. Coba kamu baca. Mazmur 40 ayat 7. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelian dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapusan dosa tidak engkau. Nggak nyambung kan? Membuka telinga, korban bakaran, tahu nggak? Itu LAI mengambil terjemahan Masoretic Text. Ayat yang sebenarnya adalah Ibrani. Makanya kenapa orang Israel itu mengganti ayat Ibrani ini menjadi membuka telinga. Kenapa? Karena mereka tidak percaya korban itu adalah Yesus. Mereka menutupi nubuatan itu. Tetapi orang Kristen untungnya, saya punya Mazmur, ini Septuaginta. Ini LAI ngambilnya dari Masoretic Text yang dia ambil dari kitab Vulgata, diterjemahkan ke bahasa Ibrani dan dirubah untuk menutupi nubuatan Yesus sebagai kurban, persembahan. Dialah Mesias yang dijanjikan. Makanya dikatakan menyediakan telinga kan? Iya. Padahal kata Rasul Paulus apa? Menyediakan tubuh. Tapi orang-orang yang mau menutupi nubuatan tentang Yesus ini menggantinya membuka telinga. Saya bisa buktikan di dalam kitab Septuaginta. Kamu bisa cek juga di Google linearnya. Ya, di Septuaginta persis seperti yang kamu bacakan tadi di dalam Ibrani 10. Ayat berapa tadi? 22 ya? Ayat 5. Ayat 5 tadi. Nah, itu. Ya, setelah Tuhan datang, dia tidak lagi berkenan dengan kurban. Sekarang itu Alkitab menjelaskan ini. Ya. Berarti ini ya kayak kalau yang dulu saat masih kurban dengan domba itu harus diulang terus ya ketika ada perbuatan dosa. Saat Yesus yang sudah datang itu long last gitu ya, berarti ya dia selamanya. Ini saya kasih tahu. Tadi dikatakan Allah tidak lagi berkenan dengan kurban domba, ya kan? Ya. Oke. Siapa yang sekarang masih kurban pakai domba? Kata kakak RT 6 tadi. Oke. Kurban itu di mana harus dikorbankan? Harus di bait Allah, di mezbah, dan yang menyerahkannya hanya seorang imam. Siapa yang tidak mengerti Taurat? Sekarang saya tanya, bait Allah masih ada? Nggak ada. Imam Lewi masih ada? Nggak ada kak. Nggak ada. Makanya kamu lihat realitanya. Orang Israel tidak ada yang bisa menyerahkan kurban. Karena Tuhan sudah tidak lagi berkenan terhadap kurban sembelihan, makanya dihancurkan bait Allah. Keren kan? Kalau Allah sudah tidak berkenan, makanya mereka tidak lagi bisa mengorbankan. Dari sejak runtuhnya bait Allah, adakah mereka melakukan kurban? Tidak. Karena Allah tidak lagi berkenan dengan itu. Sebab Allah sudah menyediakan tubuh sebagai kurban yang sempurna sekali selama-lamanya. Dan makanya kenapa orang Kristen kalau berdosa, dia akan menyerahkan darah dan tubuh Kristus sebagai kurban kita. 1 Korintus 11 ayat 23. Silakan baca. 1 Korintus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah
itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Lanjut. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Lanjut. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan." Kata Rasul Paulus, aku meneruskan ini dari Tuhan. Apa kata Tuhan? Waktu malam perjamuan dia mengatakan, dia mengambil cawan yang berisi anggur, dia katakan ini darahku. Dia mengambil roti mengatakan inilah tubuhku. Lakukan ini sebagai peringatan akan aku. Lakukan ini sebagai kurban. Jadi orang Kristen kalau berdosa dia akan perjamuan kudus. Karena itulah kurban. Karena Yesus mati sekali untuk selama-lamanya, dan itu akan kita terus lakukan dalam bentuk perjamuan kudus, yaitu roti dan anggur. Itulah perjanjian baru. Karena itu adalah darah dan tubuh Kristus. Karena di dalam perjanjian baru tadi yang kamu baca di Ibrani berapa, dia tidak berkenan lagi terhadap sembelihan, tetapi dia berkenan hanya kepada tubuh. Maka jika kamu berdosa, datanglah kepada Tuhan dengan membawa perjamuan kudus. Itulah kurban yang sempurna. Sebab logikanya adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau manusia berdosa, maka gantinya adalah manusia yang setara. Hukum Allah itu tidak pernah berubah. Gigi ganti gigi. Maka kalau manusia yang berdosa, maka kurbannya harus manusia. Itulah korban yang paling logika. Adakah hukum Tuhan yang dirubah? Tidak ada. Melainkan semuanya digenapi. Maka tepatlah kata Yesus, aku menggenapi semuanya. Termasuk Mazmur berapa tadi? Mazmur 40 ayat 7. Kurban sembelihan tidak engkau kenan, tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Sekeren itu Alkitab. Menerangkan dari perjanjian lama, relate dengan perjanjian baru, hingga zaman sekarang. Terbukti kan? Mereka tidak bisa lagi kurban. Karena Tuhan tidak pernah berkenan dengan domba. Dengan sembelihan. Dia hanya berkenan kepada Kristus. Seperti itu. Keren ya Alkitab kita. Ya, oke, itu aja mungkin Kak yang mau ditanyakan. Ya. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Sama-sama.